Semakin yakin nih, semakin mantap nih Mas. Jadi betul tuh motivasi awal itu hijrah dan untuk keberlangsungan ekonomi yang lebih berkah lah untuk keluarga. Itulah utamanya motivasi yang kuat dari saya dan istri untuk jalanin di Samara. Baik, alhamdulillah nih, saya mau tanya lagi nih Mas lebih dalam gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Penasaran gini loh, kalau dalam berkeluarga kan ada support ya, ada support pasangan, support anak gitu ya. Nah ini pengen tahu nih di keluarganya Mas Fahrul gimana supportnya dari pasangan sama anak gitu kan sampai sekarang gitu kan. Mungkin karena anak ada yang tahu ceritanya, wah apa dari awal, atau ada yang anaknya mungkin apa ada penolakan atau apa, mungkin gimana Mas bisa diceritain tuh? Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya alhamdulillah dikaruniai Allah 3 orang anak, 2 putri, 1 laki-laki putra ya. Yang pertama itu sekarang udah usia 12 tahun. Yang kedua laki-laki usia 10 tahun. Yang ketiga alhamdulillah tahun 2017 baru lahir, jadi baru mau 3 tahun. Ya tentunya ada sedikit perubahan dari apa ya, mungkin kehidupan sosial ya. Terutama kakaknya yang pertama yang paling merasakan, yang tadinya saya masih bisa bawa mobil sendiri, sampai sekarang ya kita kemana-mana mesti ya pindah-pindah lah dari kendaraan umum saya yang satu ke kendaraan umum yang lain. Itu memang jujur memang perlu waktu ya, cuman alhamdulillah Allah kasih saya karunia anak saya yang pertama itu kakaknya sangat mudah mengerti untuk bisa menjalani kehidupan yang sekarang ini saya jalanin. Ya berkali-kali sih saya sih jujur nggak punya kemampuan apa-apa untuk memaksa anak-anak ya untuk seperti ini, tapi yang saya lakukan, saya kadang sama-sama nontonin ceramah nih, Ustaz Abdul Somad, terus Adi Hidayat, segala macam, beri contoh. Dan yang paling utama, Allah kasih bantuan satu nih, lahirlah adiknya. Yang paling kecil 2017, di kondisi saya udah seperti ini. Jadi saya kadang perlihatkan ke kakak-kakaknya nih, tuh lihat tuh adik kamu, dia kan nggak pernah ngerasain apa-apa ya dulu, tapi sekarang dia happy aja tuh. Ya masih ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, senang-senang aja, nyanyi-nyanyi segala macam. Itu kenapa? Karena dia taunya begitu, dia taunya ya inilah kehidupan aku, dia nggak mikir apa-apa. Ya selama kita masih memikirkan yang dulu pernah gimana ya sulit. Ya memang itu nggak secepat itu mereka bisa mengerti ya kan. Cuman kan ya itu tadi, saya nggak bisa paksa mereka, tapi saya cuma bisa kasih contoh-contoh. Saya sama-sama nonton Ustadz Abdul Somad itu, Adi Hidayat dan segala macam ya Ustadz itulah ya. Di situ diberitahukan bahwa ya kehidupan itu kan semata-mata kan untuk ibadah. Semua materi dunia ini ya sekejap juga bisa ini, terutama yang paling membuat mereka berpikir mungkin ya, dan terutama saya juga, ternyata kan kita hidup di dunia itu hanya sebentar, paling banter kalau memang sesuai usia Rasulullah 63 tahun. Sedangkan nanti kita di alam kubur aja udah berapa tahun, belum ibadah masyarakat nanti itu berapa tahun, bisa ribuan tahun kita sebelum sampai surga. Udah sampai mau masuk, udah lepas dari Siratal Mustaqim aja, kita masih ada yang namanya konturo ya kalau nggak salah ya, itu kita pembersihan hati, itu aja berapa lama. Setelah itu bisa 40 tahun kemudian juga masuk ya. Berarti lama banget. Saya selalu bilang ke kakaknya, lama banget kak. Jadi apa yang perlu kita selesaikan di sini kita sedihkan gitu. Walaupun makanya saya selalu bilang juga ke anak saya yang pertama, jangan selalu lihat teman-teman kamu yang dulu, lihat aja yang sekarang tuh, di sini nih, tinggal di sini happy aja tuh mereka, nggak ada yang ini. Ya itulah paling yang saya ini ibaratnya
saya hanya cuma bisa memberikan contoh. Kalau untuk memberikan pelajaran ya enggak lah, karena saya juga masih belajar. Itu aja contoh-contoh dari orang-orang yang sudah duluan lah, yang mengalami segala macam, yang sudah ya inilah, ya alhamdulillah kan mereka juga masih sering ngaji segala macam, jadi banyak dipermudah di situ lah. Itu aja sih, maksudnya jadi nggak ada tips apapun khusus dari saya cuman kasih mereka ya contoh-contoh aja. Itu aja Mas. Oke. Jujur ini juga buat saya pribadi pembelajaran, karena ya saya sendiri belum merasakan mendidik anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak dulu, kalau saya pernah saya juga ngajar, ya kurang lebih sebenarnya usianya sama lah gitu kan. Karena saya memutuskan untuk tidak lagi mengajar di sekolah gitu kan. Saya dulunya sebenarnya mantan guru gitu kan, guru bahasa Inggris. Saya sekarang jadi gurunya angkat besi gitu ya. Sama di belajar online ya, saya lagi belajar gitu kan. Wah nih teman-teman, seru banget nih ceritanya. Ini saya pengen apa ya? Ini mungkin bukan terakhir tapi ya pertanyaan. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa undang Mas Farul di kantor kita gitu kan. Apa sih yang mau Mas Farul sampaikan ke teman-teman yang nonton? Pesannya apa? Terus kira-kira ya teman-teman tahu lah, sekarang kita di masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan nih dia normalnya gitu kan. Dan berusaha kita juga jaga kesehatan, jaga badan, ya kan, jaga semuanya. Makanya kenapa produk Samalak juga adalah melekat ke kebutuhan rumah tangga, khususnya buat ke bidang kesehatan. Nah, kira-kira pesannya Mas Farul nih buat teman-teman yang nonton apa sih gitu kan? Dan untuk balik lagi juga satu lagi kita kan, apa sih yang Samalak bisa support dan perbaiki untuk mitra ke depannya gitu. Kalau untuk pesan-pesannya dari saya, mungkin saya mengacu ke pengalaman pribadi saya sendiri. Yang pertama, ketika kita mendapat sesuatu, entah itu baik entah itu buruk, tetap satu yang kita ucapkan pertama, alhamdulillah. Nah, pada saat kita tahu itu buruk, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Itu yang harus kita lakukan pertama kali. Jadi sebenarnya memang hanya sesimpel itu. Jadi benar kata Ustadz dan para kiai itu, hidup itu hanya sesimpel itu. Jadi kalau mau cari, kita mungkin cari, amalan apa sih yang mesti ini. Sebenarnya dua itu aja udah cukup. Alhamdulillah dan istighfar, sering itu aja. Itu yang pertama kali saya tidak lakukan ketika saya mendapat entah ini musibah atau ujian ya. Pertama kali yang saya lakukan, itu yang tidak saya lakukan. Respon pertama saya ya panik. Ketika itu 2016 itu panik. Gimana anak-anak, gimana gini. Banyak lah semua yang urusan dunia saya pikirkan. Itu berarti saya udah nggak percaya sama Allah. Padahal Allah sudah bilang di saat kita ada masalah pasti akan ada di situ pertolongan itu dekat. Sebenarnya sudah seperti itu. Dan ya, yang paling utama adalah kita harus banyak istighfar aja ya. Terkait pandemi ini juga ya kita jalani aja. Memang qadrullah seperti ini, dan kita juga harus bersyukur, berarti Allah yakin bahwa kita itu mampu, karena kan Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kalau kita tidak mampu menjalaninya. Berarti Allah yakin nih kita jadi orang-orang pilihan Allah untuk bisa berada di pandemi ini. Insya Allah Allah pasti bantu kita. Tergantung kitanya nih, kita percaya Allah sama apa enggak. Kan Allah kan akan bertindak seperti apa yang perkiraan setiap manusianya kan. Jadi ya balik lagi, kita yakinlah sama Allah. Allah pasti akan tolong kita dengan berbagai macam pertolongannya yang kita sendiri kadang nggak ngeh. Itu sebenarnya kita udah ditolong Allah kok, kita ini nggak ngeh. Paling itu hikmah yang saya dapetin dari pengalaman dan ujian yang saya hadapi. Ya memang banyak di situ juga ternyata banyak loh. Memang banyak yang menghindar dari kita, tapi banyak juga yang dekat dari kita. Yang selama ini kita pikir bukan teman, tapi ternyata mereka mendekat. Terutama ya saya pribadi, teman-teman sekolah saya, terutama teman-teman SMA itu banyak membantu untuk masalah untuk masalah inilah mentality dan segala macam. Mereka banyak membantu saya. Terus juga keluarga, khususnya istri, itu paling yang banyak mengerti, karena kan kalau memang apa ya, saya kalau ngomong ini kadang sedih sih. Banyak orang yang bilang lagi dirasain di hati nih sebenarnya. banyak orang yang bilang yang apa sebenarnya yang hebat di Mas Farul tuh isinya gitu, karena isi bisa apa namanya ya, isi saya menerima kondisi saya apa adanya. Itu yang merupakan apa namanya rezeki saya lah Mas. Saya kadang mikir saya banyak salah, saya banyak dalam menyikapi hidup, menjalani hidup selama ini saya banyak salah, tapi ternyata Allah masih sayang sama saya karena Allah telah berikan saya isi yang sangat mengerti saya. Itu sih Mas, itu aja Mas.
Dan ini alhamdulillah istri yang saleha dan anak-anak yang luar biasa, Mas Farul, biasa banget. Teman-teman itu pembelajarannya luar biasa banget. Jujur saya juga sebenarnya, ini kalau nggak depan kamera saya juga tadi pengen netesin air mata karena belajar banyak gitu kan. Karena dari saya juga jujur mungkin di usia jauh lebih muda dan tapi saya banyak banget belajar gitu kan dari Mas Farul. Tadi kita ngobrol mau sholat ke masjid gitu kan, dan sekarang juga. Dan mudah-mudahan ya teman-teman ini bisa teman-teman ambil hikmah dan pembelajarannya karena luar biasa banget. Dan kami pun alhamdulillah terima kasih Allah telah pertemukan ya Samalab dengan Mas Farul itu kan, dan alhamdulillah Samalab juga bisa membantu Mas Farul dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, sukses untuk semuanya. Karena ya sebenarnya yang kita lakukan ini gue sebenarnya semata-mata hanya ingin mencari ridha Allah gitu kan. Karena kami pun juga dulu orang-orang yang masuk di dunia riba gitu kan. Kami pun perjalanan hidup kami pun tidak semuanya mulus dan bagus, tapi memang Allah pertemukan perjalanan seperti ini. Ya mungkin teman-teman semua di Samalab, saudara Samalab dan yang nonton itu liputan ngobrol kita dengan Mas Farul Tontian, Mitra Samara Live. Mungkin kita cukupkan dan kita lapaskan alhamdulillah. Kita ketemu di sini dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang bisa menginspiratif. Makasih Mas Farul dan keluarga gitu kan, kesempatan nih Samalab bisa datang ke rumah gitu kan, diterima dengan baik gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang nih Mas Farul sama keluarga bisa main ke warehouse-nya Samara Live gitu kan. Oke, akhir kata bila berhak Pasal Payrot, saya Yasin dari Samalab. Terima kasih teman-teman, Mas Farul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi